Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Makanan adalah berkat Tuhan. Kebutuhan manusia yang pertama sebelum ada yang lain-lain dulu, makanan menjadi patokan kesejahteraan. Maka ketika orang kelaparan menjadi bencana dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dulu waktu dalam bacaan yang pertama, Tuhanlah yang menyiapkan semuanya di taman. Tapi karena berdosa, maka Adam dan Hawa diusir dari taman itu. Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan kita ini adalah keturunan-keturunan Adam dan Hawa. Makanan untuk bisa kita dapatkan, kita harus kerja keras, harus berkeringat. Maka Rasul Paulus katakan bahwa orang yang tidak kerja tidak boleh makan. Kalau istilah anak-anak sekarang, tidak ada makan gratis kecuali program Prabowo, makan bergizi gratis. Tapi apakah mungkin program ini jalan? Romo meragukan. Saat ini saja sudah ada pemangkasan banyak sekali anggaran dari semua departemen. Tapi di satu sisi menjadi lucu karena kabinetnya Pak Prabowo, kabinet yang paling gemuk seluruh dunia. Kabinet yang paling besar, paling jumlahnya banyak orang. Untuk membiayai mereka saja sudah banyak duit yang harus keluar. Pemangkasan di sana sini soal anggaran, tapi di sisi yang lain pemborosan karena bayar orang yang tidak kerja. Tidak maksimal, mungkin kerja tapi tidak maksimal. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di Indonesia sebenarnya ada banyak orang yang makan gratis tanpa kerja. Mereka bisa korupsi begitu banyak, tapi hukumannya hanya kecil, sedikit. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menghargai hak orang miskin. Makanan yang sering kali mungkin kita makan, kita buang-buang, sebenarnya kita membuang rezekinya orang miskin. Maka anak-anak harus diajarkan makan nasi di piring harus habis. Belajar ambil secukupnya. Tidak boleh buang makanan yang sudah diambil taruh di piring. Itu penting untuk belajar menghargai bahwa saya makan itu adalah rezeki Tuhan. Dan rezeki ini harusnya untuk juga orang lain, bukan hanya untuk saya. Bukan hanya untuk keluarga kita. Ada banyak keluarga lain yang tidak dapat makan. Maka ketika kita membuang-buang makanan, kita merampas haknya orang miskin. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus bertanya kepada kita hari ini, berapa roti yang ada padamu? Dan roti yang ada pada kita harus kita bagi juga untuk orang lain. Sehingga dengan itu roti yang ada pada kita bisa Tuhan gandakan. Maka jadilah orang jangan terlalu pelit. Jangan sampai makanan itu membusuk di kamar kita, membusuk di rumah kita. Kita tidak bagi.
Tapi maksud firman hari ini bukan hanya soal makanan, ada banyak hal lain juga. Soal rezeki-rezeki lain juga yang harus kita bagi-bagikan supaya Tuhan menggandakan rahmat berkat yang ada pada kita. Karena apa? Rahmat berkat yang berlimpah pada kita itu juga haknya orang-orang miskin. Haknya mereka-mereka yang kecil. Maka setiap kali kita kolekte, misa hari Minggu atau misa hari raya, selalu berjuanglah untuk mengalahkan keegoisan. Berusaha untuk memberi yang secukupnya dan layak, pantas. Tapi seringkali kita selalu takut untuk kolekte. Termasuk mungkin umat Romo di paroki Yomarfi Donggo ini. Takut untuk berkolekte. Takut miskin kalau kolektenya agak besar. Takut berdonasi karena selalu mengatakan bahwa saya miskin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berbagi, Tuhan akan menggandakan berkat yang ada pada kita. Tetapi ketika kita tidak berbagi, Tuhan tidak bisa menggandakannya. Kenapa? Berbagi itu ibaratnya mengosongkan gelas. Tuhan hanya bisa menaruh berkatnya dalam satu gelas yang kita miliki. Tapi ketika gelas kita selalu penuh, maka berkat yang Tuhan kirimkan tidak ada manfaat. Ketika gelas ini kita kosongkan, berkat yang Tuhan kirimkan ada manfaatnya karena tidak tumpah percuma. Jadilah orang yang yakin bahwa berkat yang dibagikan tidak pernah membuat kita miskin. Tuhan memberkati kita.